Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Suami di Kabupaten Tuban gelap mata hingga tega membunuh istrinya. Kepada polisi, pelaku berdalih sakit hati karena korban selalu mengungkit masalah ekonomi. Seorang suami asal Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban tega membunuh istrinya sendiri bernama Tamira saat tertidur lelap. Korban yang tidur di sampingnya dicekik dan dibenturkan ke tembok hingga meregang nyawa. Mujiono, suami korban, menyerahkan diri seusai melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga menewaskan istrinya. Sebelum menyerahkan diri, pelaku sempat mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pestisida namun gagal. Pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polres Tuban guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari pemeriksaan polisi terungkap pelaku membunuh korban karena masalah ekonomi. Satreskrim Polres Tuban telah mengamankan seseorang pelaku tindak pidana pelaku ADT yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi korban selanjutnya adalah istrinya sendiri. Korban istrinya sendiri, kemudian yang dilakukan oleh tersangka. Menurut pemeriksaan daripada tersangka, jadi dia dikecewakan, pengakuan pemeriksaan dari tersangka, dia dikecewakan oleh korban sebanyak 2 kali. Pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aktivitas operasional sebuah kapal keruk di kawasan Pelabuhan Umum Kecamatan Paciran, Lamongan. Penghentian dilakukan lantaran kapal tersebut beroperasi tanpa izin. Kegiatan pengerukan oleh kapal milik PT Lamongan Intergate Short Base atau LIS terpaksa dihentikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang berada di Pelabuhan Umum Kecamatan Paciran, Lamongan. Hal ini karena pihak PT LIS tidak dilengkapi dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap orang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki izin tersebut. Kegiatan kapal keruk ini sudah berlangsung sejak Januari lalu. Pihak KKP sudah memperingatkan perusahaan terkait untuk melengkapi perizinan, namun hingga kini belum dilakukan. Sejak bulan Januari 2024, kapal tersebut sudah mengeruk kurang lebih 300.000 kubik pasir laut. Kami pantaunya melalui Pusdang di Command Center kami, terlihat bahwa ada beberapa titik kapal-kapal dredger ini yang terpantau, terus kemudian kami perintahkan anggota kami, ini kan di bawahnya pangkalan benua Bali. Kami ini kepala pangkalannya, kami perintahkan coba dicek apakah kapal itu ada izinnya. Kalau ada izinnya nggak masalah, atau kapal itu tidak beroperasi tidak masalah, tapi tidak ada izin beroperasi itu yang bermasalah, ya kan? Nah, kami hadir di sini untuk menertibkan jangan sampai operasional dredger seperti ini tidak berizin. Sementara itu, pihak PT LIS mengaku sedang berupaya melengkapi dokumen perizinan. Untuk berkas sudah lengkap atau gimana? Lagi proses, kan itu data primer. Jadi kalau lantamal sudah selesai, kapan lantamal juga ini sudah selesai, di KP tinggal nanti untuk data primernya, baru itu kita sampaikan ke teman-teman di KP untuk DB2SL ya. Dan tadi juga Pak Dirjen, Pak Dir juga akan support untuk DRC selesai. Tak hanya di Lamongan, operasional kapal keruk di wilayah lain juga akan ditertibkan sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menjaga sumber daya alam kelautan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, harga minyak goreng subsidi kemasan dan minyak goreng curah terus meroket di sejumlah pasar tradisional di Pasuruan. Minggu pagi, minyak goreng curah seharga Rp18.000, sedangkan minyak goreng subsidi kemasan menembus Rp16.500 per liter. Selain minyak goreng, harga gula juga ikut naik hingga nyaris menembus Rp18.000 per kilogram.
Meski Lebaran telah berlalu, sejumlah bahan kebutuhan pokok tidak menunjukkan tren menurun, bahkan terus merangkak naik seperti minyak goreng curah dan kemasan subsidi serta gula. Di pasar tradisional Kebon Agung Kota Pasuruan Minggu pagi, minyak goreng dan gula pasir justru naik signifikan. Minyak goreng curah yang selama ini menjadi andalan konsumen sebagai pengganti minyak goreng kemasan yang mahal, kini naik Rp18.000. Sebelumnya dijual Rp14.500 per liter. Harga minyak goreng kemasan bersubsidi ikut naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.500 per liter. Harga gula pasir juga masih mahal, yakni Rp18.000 per kilogram. Sepekan lalu, gula masih seharga Rp14.500 per kilogram. Kini para pedagang tak berani ambil resiko menyetok barang dalam jumlah besar karena harga yang belum stabil dan cenderung naik. Mereka hanya stok barang sesuai kebutuhan, hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen tetap. Kalau setelah Lebaran ini barang-barang yang naik, khususnya di pasar Kebon Agung sini, gula sama minyak. Nah, untuk minyak curahnya yang biasanya 14,5 jadi 18. Gitu, naik banyak. Untuk yang gula mungkin? Untuk gula biasanya 15.000 jadi 17,5. Nah, ini kenaikannya dipicu apa kira-kira ini? Kurang tahu ya aku. Tapi untuk stok gimana, Bu? Nggak Minyak? wani nyetok seperti beras. Oh, enggak, untuk stoknya minyak mungkin memang banyak atau? Nggak berani nyetok. Oh, enggak berani karena naik turun masih belum tahu ya. Kan. Jadi untuk sementara stok saya nggak berani nyetok, belinya ya secukupnya. Baik pedagang maupun konsumen berharap pemerintah segera melakukan langkah cepat seperti operasi pasar agar harga minyak goreng dan gula tidak terus naik dan meresahkan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Pasca Lebaran, harga bawang dan cabai di Mojokerto melejit. Tetaplah bersama kami.